Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kembali berita tentang kematian Tuhan hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib bagi kita semua. Sebelum itu, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hati kami bersyukur, berterima kasih ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, berita tentang bagaimana Engkau mengorbankan dirimu bagi kami ya Tuhan Yesus, mati di salib untuk kami dan menebus segala dosa kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau bekerja di dalam kami, bangkitkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca ayat-ayat dari Alkitab di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak menghitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, setiap manusia pada akhirnya kita mengetahui bahwa manusia itu berdosa, mempunyai sifat dosa di dalam, dan dosa ini membuat manusia terpisah dari Allah. Manusia berdosa sehingga manusia menjadi seteru atau musuh dari Allah. Roma 8 ayat 7 katakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging adalah dosa dan merupakan satu perseteruan dengan Allah. Tapi kemudian saudara-saudara, Allah berinisiatif untuk mendamaikan, untuk berdamai dengan manusia. Kapankah hal itu terjadi? Pada saat Kristus disalib, pada saat Yesus mati disalib. Saat itulah Allah mengerjakan satu pendamaian antara Kristus dengan antara Allah dengan manusia. Roma 5 ayat 10 katakan, sebab jika ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dalam iman kita diperdamaikan dengan Allah melalui salib Kristus. Dan hal inilah yang Paulus beritakan kepada jemaat di Korintus, seperti ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Didamaikan mempunyai arti rekonsiliasi, saudara-saudara. Atau bisa berarti atau mempunyai arti juga perbuatan memulihkan hubungan, persahabatan ke keadaan semula. Persahabatan itu sudah hancur pada saat dosa ada, membuat manusia menjadi musuh Allah, berseteru dengan Allah. Tapi kemudian lewat salib Kristus Allah mendamaikan manusia dengan Allah. Dan mendamaikan mempunyai arti memulihkan hubungan persahabatan, dikembalikan kepada keadaan yang semula.
perbuatan menyelesaikan perbedaan. Ada perbedaan yang sangat besar antara Allah dan manusia. Tapi lewat salib Kristus, kita didamaikan dengan Allah. Dan perbuatan perdamaian ini menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada antara Allah dengan manusia. 2 Korintus 5 ayat 18 katakan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pendamaian datang dari Allah sendiri, atas inisiatif Allah sendiri. Allah yang mengerjakan perdamaian itu dengan perantaraan Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Mati di kayu salib. Ayat 15 katakan mati di kayu salib untuk semua orang. Supaya kita yang hidup, yang telah percaya kepada Yesus, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Paulus sampaikan, Alkitab jelaskan kepada kita, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi setelah kita diperdamaikan dengan Allah, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Kita hidup sekarang untuk Yesus, bukan untuk diri kita sendiri lagi. Yesus mati untuk semua orang. Jadi siapa yang ada di dalam Yesus? Ayat 17 katakan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang disampaikan oleh Paulus. Berita inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Pendamaian yang Allah kerjakan lewat salib Kristus. Pemberitaan yang Paulus sampaikan merupakan satu pelayanan Paulus, saudara-saudara. Dan Paulus melayani karena ia telah menerima anugerah kasih Kristus. Anugerah itu yang membuat Paulus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi ia hidup bagi Kristus. Dan demikian juga yang Allah, yang Yesus inginkan dari kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Kita didamaikan dengan Allah. Sekarang kita hidup bukan lagi untuk diri. Kita hidup untuk Allah, untuk Kristus yang sudah mati bagi kita. Anugerah itu yang membuat kita ada dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Sesuatu yang lama sudah berlalu. Sekarang yang baru sedang datang. Karena pekerjaan pendamaian yang Allah lakukan. Ciptaan baru bukan berarti kita langsung menjadi sempurna, saudara-saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Dalam ciptaan yang baru, Allah mengerjakan sesuatu yang baru, saudara-saudara. Dan itu dikerjakan oleh Allah dari sehari ke sehari. Kita diperbarui oleh Allah karena kita sudah didamaikan oleh Allah. Kita menjadi baru dari sehari kepada sehari. Manusia batiniah kita diperbarui dari sehari kepada sehari sampai kita menjadi sempurna sama dengan Kristus. Dan untuk itu, saudara-saudara, kita tidak lagi dapat hidup menurut keinginan daging kita. Kita tidak dapat lagi hidup untuk diri kita sendiri saja. Sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Sebab itu, kita harus hidup untuk Kristus. Hal ini terjadi karena Allah mengerjakan pendamaian antara manusia, antara kita, orang yang berdosa, dengan Allah. Persahabatan antara kita dengan Allah kembali terjalin sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang semula rusak, Allah perbaiki lewat salib Kristus, lewat Kristus yang telah mati di kayu salib.
2 Korintus 5 ayat 20 katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Biarlah kita memberi diri kita didamaikan dengan Allah. Ada satu usaha, ada satu tindakan dari kita membiarkan Allah bekerja di dalam kita supaya kita didamaikan oleh Allah. Kita yang membiarkan diri. Kita harus membiarkan diri kita didamaikan dengan Allah, berdamai dengan Allah. Dan ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ini bukan satu pekerjaan yang gampang untuk kita lalui. Paulus akui dalam hidupnya sehari-hari, dalam dia melayani Tuhan, dalam dia memberitakan kabar pekerjaan Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Jiwanya terancam setiap hari, saudara-saudara, tapi itu tidak membuatnya menjadi takut dan gentar. Karena apa? Karena dia adalah sesuatu ciptaan yang baru. Dia diperdamaikan dengan Allah. Dulu hidupnya gelap, tapi sekarang setelah dia mengenal Tuhan, setelah Allah bekerja di dalam hidupnya, dia adalah satu ciptaan yang baru. Yesus mati bagi kita supaya setiap orang tidak mati di dalam dosanya. Setiap orang yang percaya tidak mati dalam dosa, tapi mempunyai hidup untuk Tuhan, hidup untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib supaya kita manusia diperdamaikan dengan Allah. Dan hidup dalam damai dengan Allah berarti membiarkan Allah bekerja sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kita tidak lagi hidup menurut daging, tapi kita membawa hidup kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, melayani Dia dalam pelayanan, dalam pekerjaan-pekerjaan rohani, atau kita hidup sehari-hari sebagai orang-orang sekuler. Tapi yang harus kita ingat, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita telah menjadi ciptaan yang baru. Kita harus diperbarui dari sehari kepada sehari, sampai kepada kesempurnaan. Dan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam. Inilah berita yang Allah sampaikan tentang kematian Yesus, tentang arti kematian Yesus bagi setiap manusia. Kalau saudara percaya, menerima Tuhan Yesus, saudara, kita akan hidup menurut kehendak Tuhan. Dan marilah kita berbuat, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita hidup sudah diperdamaikan dengan. Puji Tuhan, Tuhan mati buat kita. Ada kabar baik yang kita tahu sekarang. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Orang-orang yang mau menerima Dia, yang mau percaya kepada Dia. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur, bergembira Tuhan. Karena Allah menyerahkan anaknya bagi kami. Kami yang dulunya hidup jauh dari Tuhan. Kami yang dulu hidupnya menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Tapi lewat pekerjaan di kayu salib ya Tuhan Yesus. Pada saat Engkau mati di kayu salib, kami diperdamaikan dengan Allah. Tuhan, ada satu kemurahan Allah yang besar, anugerah bagi kami. Kami dapat hidup Tuhan Yesus bersama-sama dengan Engkau. Sekarang hidup kami baru Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup dalam hidup kami yang lama. Tapi kami mau hidup dalam hidup yang baru. Hidup bukan untuk diri kami sendiri. Bukan untuk menuruti nafsu daging kami. Tapi kami hidup untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau mati bagi kami. Terima kasih karena Engkau bangkit bagi kami. Hidup bagi kami. Dan iman kami tidak sia-sia.
Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.